Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah. Tahukah kita bahwa dalam salat yang kita kerjakan setiap hari, ada satu surat yang selalu hadir di setiap rakaatnya. Sebuah surat yang tidak hanya menjadi rukun dalam ibadah, tapi juga menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Itulah surah Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran, yang penuh dengan keajaiban dan keistimewaan. Hari ini, insya Allah kita akan merenungi bersama apa saja keutamaan surah Al-Fatihah. Yang ke-1, surah Al-Fatihah sebagai umul kitab induk Al-Quran. Apa artinya umul kitab? Umul kitab secara harfiah berarti induk kitab. Dalam istilah ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah rangkuman dari seluruh isi dan tujuan Al-Quran. Disebut induk karena 1. Semua tema besar Al-Quran tercermin di dalamnya, seperti tauhid, ibadah, doa, hidayah, akhirat, dan jalan orang-orang yang selamat serta orang yang sesat. 2. Ia menjadi fondasi dasar dari iman dan amal, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam surah-surah setelahnya. Yang kedua, satu-satunya surah yang dibaca dalam setiap salat. Surah Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat salat, baik itu salat fardu wajib, salat sunnah, salat tahajud, salat jenazah. Tidak ada surah lain yang memiliki keistimewaan seperti ini. Dalil dari hadits Nabi. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca umul kitab Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang salat dan tidak membaca di dalamnya dengan umul Quran, maka salatnya tidak sempurna, diulang 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, doa yang langsung dijawab Allah. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tapi dialog suci. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah menjelaskan bahwa ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah dalam salat, setiap ayatnya dijawab langsung oleh Allah. Ini bukan sekadar bacaan hafalan, tapi percakapan pribadi antara hamba dan Rabb-nya. Bunyi hadisnya, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Bagi hambaku apa yang ia minta." Lalu Allah menjelaskan jawabannya terhadap setiap ayat yang kita baca. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah, hambaku telah menyanjungku. 3. Maliki Yaumiddin. Allah, hambaku mengagungkanku. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. 5. Ihdinas siratal mustaqim. Allah ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Al-Fatihah sebagai obat dan ruqyah. Bukti dari hadits sahih. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, para sahabat Nabi pernah melakukan perjalanan, lalu singgah di suatu perkampungan. Penduduk kampung tersebut enggan menjamu mereka. Tiba-tiba kepala suku mereka digigit binatang, ada yang mengatakan kalajengking atau ular. Dan mereka meminta bantuan. Lalu salah satu sahabat membacakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah. Dan atas izin Allah, orang itu langsung sembuh. Ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah?" Dan Nabi pun membenarkannya. Hadis riwayat
Bukhari No. 2276. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran, zikir, dan doa-doa untuk mengobati penyakit, baik fisik maupun gangguan jin atau sihir. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit keistimewaan surah Al-Fatihah, surat agung yang Allah jadikan sebagai induk Al-Quran, rukun dalam salat, doa yang dijawab langsung olehnya, bahkan obat bagi hati dan jasad kita. Maka janganlah kita membaca Al-Fatihah hanya sebagai rutinitas. Bacalah dengan hati yang sadar, jiwa yang tunduk, dan harapan yang penuh pada rahmat Allah. Semoga setelah ini, setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita benar-benar sedang berbicara dengan Allah, dan bukan sekadar membaca. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Fatihah dan dijaga oleh Al-Fatihah. Amin. Wallahu alam bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.